Assalamualaikum sahabat AW Kertapati, kita kembali di Opini AW Kertapati Channel. Kita tidak perlu nyebut-nyebut gelar kita, dan kita selama ini ditindas dengan sebutan-sebutan itu. Akhirnya ternyata silsilahnya bohong. Bukan cuma Gus Miftah, Habaib juga sekarang kan dipersoalkan silsilahnya. Iya dah? Sekarang dipersoalkan, dibahas oleh beberapa orang. Novel Babruk yang selama ini entah ngumpet di mana, karena si Novel Babruk ini adalah juga termasuk kawanan Pak Alwi Muhibin. Kita kadang-kadang kok orang ini kemana sih? Kok nggak menongolkan giginya, unjuk gigi seperti ya kawanan-kawanan klan Balawi yang terus membela dan memperjuangkan mati-matian nasabnya yang busuk itu. Kita tentu saja bertanya-tanya, kemana orang ini? Oh, ternyata nongol juga, dan akhirnya kepancing juga, dan akhirnya kejebak juga masuk perangkap Kiai Syarif Rahmat. Di luar panggung sosial media sebetulnya menyayangkan pernyataan Kiai Syarif Rahmat. Kenapa membenarkan kasus yang viral kemarin, Taim Miftah es teh manis, seperti Gus Fuad Leret, Kiai Haji Madudin, Tubagus Mogi, Gus Pake, Gus Jazuli, Kiai Haji Nur Iya, dan yang lainnya. Bahkan teman-teman di PWI Laskar Sabilillah ini sangat kaget gitu loh. Kok seperti itu argumentasi Kiai Syarif Rahmat? Itu kontradiksi dengan teman-teman, dengan sahabat-sahabat, dengan para Gus Kiai yang saya sebut tadi. Ini sangat disayangkan. Nah, mungkin Anda juga sama kan? Dan pasti Anda sudah melihat konten Kiai Syarif Rahmat ketika menyoroti tentang Taim Miftah, dan intinya tidak menyalahkan, bahkan mendukung. Betul kan? Dan Anda pasti tidak setuju kan? Sama dengan saya. Saya juga dikirimi linknya ketika Kiai Syarif Rahmat itu membuat podcast dan ditayangkan kurang lebih baru 10 menit ya. Saya juga begitu klik, loh kok seperti ini Kiai Syarif. Tapi karena rasa hormat saya, tetap saya acungi jempol 3 kali. Nah, disinilah loh sebetulnya yang mungkin saja di luar dugaan Anda, yang mungkin saja tidak terpikirkan oleh Anda semua yang selama ini sepemahaman, terus ikut mendukung perjuangan melawan hegemoni klan Balawi. Atas pernyataan Kiai Haji Syarif Rahmat, lu kok malah seperti itu pernyataannya. Nah, ini mari kita bahas. Dan di luar sana, sama di balik panggung sosial media, kelompok klan Balawi dan para muhibinnya sudah mulai ancang-ancang pasang kuda-kuda atas pernyataan Kiai Syarif Rahmat, meskipun dengan 2 kaki atau bermain 2 kaki. Biasa, itu mah sudah ketebak bagaimana trik dari klan Balawi ketika mau menggunakan seseorang atau mau menggunakan momentum yang pas untuk dia masuk lagi atas pernyataan dari Kiai Syarif Rahmat. Meskipun klan Balawi yang diwakili oleh Novel Babruk ketika di LC, Anda pasti juga udah tahu lah bagaimana pendapat si Novel Babruk soal Taim Miftah main 2 kaki. Oke, sebelum lari ke Novel Babruk dan bagaimana sebetulnya pernyataan dari Kiai Syarif Rahmat itu, yang sebenarnya di balik itu semua, klan Balawi
sudah sedikit punya angin nih, mendapat angin segar. Wah, ini kesempatan nih untuk bagaimana melipir mendekati Kiai Syarif Rahmat. Nah, disinilah yang mereka tidak duga-duga bagaimana cara Kiai Syarif Rahmat ini betul-betul senyap. Dan Anda harus tahu, histori zaman dulu, jejak digital zaman dulu, yang mungkin saja orang tidak tahu bagaimana kedekatan antara Kiai Syarif Rahmat dengan Rizik Syihab. Mungkin Anda tahu, mungkin sudah tahu, ketika zamannya di sebuah stasiun radio ya, saya lupa di mana tempatnya, tapi di Jakarta ya. Ketika antara Kiai Syarif Rahmat dan Rizik Syihab ini dua-duanya menjadi penyiar di sebuah stasiun radio yang sama. Dan selama ini kan ketika beliau ngomong soal nasab palsu Glenn Balawi tidak pernah disentuh kan oleh kelompok FPI, mukibin-mukibinnya itu, bahkan si Rizik Syihab sendiri kan, iya kan. Nah, jadi pernyataan Kiai Syarif Rahmat soal Taimita ini itu momentum buat mereka, meskipun tetap mereka bermain sekali lagi dua kaki. Nah, disinilah sebetulnya sekali lagi yang tidak diduga-duga oleh klan Ba'alawi, bahkan saya sendiri, bahkan teman-teman yang lain, dari pernyataan Kiai Syarif Rahmat itu mengenai Taimifta. Nah, sebelum jauh ke sana, ini supaya sebagai sebagai pemantik lah, agar pikiran Anda itu akhirnya nyambung seperti apa yang akan saya sampaikan nanti ya. Coba Anda amati dengan teliti, dengan santai, dengan jelimet, jangan di skip. Ketika Kiai Syarif Rahmat berbicara di ILC yang membahas mengenai Taimifta, dan di situ juga ada muhibinnya, si Nopel Babruk. Coba Anda perhatikan dengan seksama, ya, pelan-pelan. Kita ikuti VT-nya yang pertama. Kita tidak perlu nyebut-nyebut gelar kita, dan kita selama ini ditindas dengan sebutan-sebutan itu. Orang kemudian merasa rendah diri ketika berhadapan dengan orang yang punya gelar-gelar itu. Tapi kalau itu penghargaan, maafi muskilah sekira. Jadi nanti kalau masalah gelar Gus itu ini, ya kita ketemu, kita ngobrol, tanya beliau dari mana. Misalnya ada silsilah yang akhirnya ternyata silsilahnya bohong. Bukan cuma Gus Miftah, Habaib juga sekarang kan dipersoalkan silsilahnya. Iya dah. Sekarang dipersoalkan, dibahas oleh beberapa orang. Tapi saya tidak mau itu turun di jalanan. Ayo kita bedah masalah ini, maka kami dengan teman-teman daripada suka mengadakan seminar nasional di UIN. Kita undang semuanya, kita coba kaji secara ilmiah. Jangan kita biarkan bola itu terus bergulir sehingga para penonton ikut tendang bola atau penonton turun lapangannya akan juruan malang akibatnya itu. Karena kita membiarkan ada penonton turun ke lapangan, sementara polisi tidak siap, korbannya banyak. Kenapa saya potong pernyataan Kiai Syarif di awal-awal, sebelum beliau ngomong tentang nasab? Sengaja. Karena sebetulnya disitulah momentum yang sebenarnya, visi yang sebenarnya yang dimaksud oleh Kiai Syarif Rahmat. Bahwa pernyataannya membela Taimifta dan lain sebagainya macam-macam itu kan hanya lip service saja untuk bagaimana masuk kepada tema yang sesungguhnya, biar nasab Glenn Balawi yang palsu itu masuk dibicarakan di televisi nasional. Dan Anda coba perhatikan bagaimana gestur mimik wartawan senior, pemandu acara ILC, Bung Karni Ilyas. Kan kebetulan di samping Kiai Rahmat Syarif kan, bagaimana Anda perhatikan. Dan bagaimana
seorang Nopel Babruk terpancing, terperangkap, dan masuk membicarakan mengenai nasab klan Balawi. Kena juga mereka. Coba Anda simak videonya yang kedua ini. Apa yang dilakukan Miftah sudah selesai. Walaupun dia salah, dia berbesar hati. Itu yang kita salut. Prabowo-nya Logowo, begitu juga yang namanya Gus Miftah ini Logowo. Mulai dari dia minta maaf, sebelum ketemu buru-buru dia minta maaf. Nggak sampai di situ, dia samperin itu Sun Haji. Dia minta maaf, dia peluk semua. Sampai mengundurkan diri, sudah selesai. Tapi ada yang tidak selesai. Justru ini yang akan menimbulkan kegaduhan, yang akan merongrong pemerintahan Prabowo. Yaitu siapa? Imaduddin bin Sarmana. Itu tiap hari kontens-kontensnya. Begitu juga narasi-narasi mengadu domba. NU diobok-obok, NU nggak bisa selesaikan masalah silsilah habaib. Nggak bisa menetipkan daripada itu yang namanya Imaduddin bin Sarmana. Nggak bisa, MUI nggak bisa. Ini yang jadi masalah yang saat ini bergejolak di masyarakat. Maka saya melihat Imaduddin nggak berani ke Jakarta. Para muhibin akan membubarkan panggungnya Imaduddin. Karena ini mengobok umat Islam. Menghancur belah, yaitu mengadu domba umat Islam. Yang akan di mana-mana itu gaduh dibuat seluruh Indonesia. Setiap hadir Imaduddin pasti terjadi kegaduhan. Itu yang saya maksud. Pasti terjadi penolakan. Kenapa? Ini yang harus kita pentingkan. Ini yang harus kita utamakan. Ini pemecah belah bangsa. Ada apa di belakang itu semua? Hanya PKI yang selalu mengadu domba umat Islam. Sehingga nyaman dengan adu domba ini. Kalau dia kiai, kajian ilmiah, selesai kajian ilmiah. Bahkan Robitoh Alawiyah sudah membuat kajian yang mengundang itu Imaduddin bin Sarman itu dengan kajian 674 halaman. Kemana itu Imaduddin? Kalau mereka mau niatkan selesaikan. Jangan dibiarkan. Pemerintah harus hadir, MUI harus hadir, Kemenak harus hadir, saudara. Karena ini sangat berbahaya. Ini yang akan meletup di rakyat-rakyat kita yang akan bisa membesar menjadi bola salju yang terus menggelinding, dan ini akan menyusahkan rakyat Indonesia. Terima kasih. Boleh. Khusus yang terakhir, karena saya tahu persis tentang Kiai Haji Imaduddin Utsman, makanya kita buka bedah masalah seminar di UIN. Kalau Ustaz Novel Bamukmin bersedia, kapan pertemukan Kiai Imad dengan satu di antara tiga? Habib Rizik, Habib Lutfi bin Yahya, atau Taufik As-Saegaf? Boleh kapan saja, insya Allah saya bertanggung jawab menghadirkan untuk diskusi, karena saya meminta bolak-balik ke Kiai Imad. Jangan sekedar menggelinding di luar, ini saya bicara langsung. Ayo ketemu, tapi pasti supaya selesai. Kita juga tidak mau ribut-ribut seperti ini. Baik. Karena gitu. Jadi mohon nanti antum jawab saja, satu di antara tiga tadi, kapan antum bersedia menghadirkan, saya tanggung jawab hadirkan Kiai Imad. Kalau buku yang 600 halaman saya sudah baca, bukunya Kiai Imad saya sudah baca, tidak akan selesai. Saya bilang kalau seperti ini, kapan saja kita undang, satu di antara tiga tadi, Habib Rizik, Habib Lutfi, atau Habib Taufik As-Saegaf, kapan bisa datang, kita bertemu, saya siap menghadirkan Kiai Imad, insya Allah. Saya bertanggung jawab. Jadi saya mau bertanya dulu dengan Kiai, ini sebenarnya Imaduddin Al-Utsmani atau Imaduddin Utsman atau Imaduddin bin Sarman? Saya tanya antum sekarang, Ibnu Taimiyah itu nama siapa? Bukan nama bapaknya. Oke. Sekarang Ibnul Qayyim Al-Jauziyah nama siapa? Bukan nama bapaknya. Masalah enggak? Ya nggak masalah. Tidak masalah, selesai, sudahlah. Ya. Cuman kan kita harus tahu. Saya kira sudah, tidak usah pakai cuman, sudah selesai kalau tidak masalah. Tapi ini tidak topik pembicaraan kita malam ini. Betul. Tapi saya bertanggung jawab karena takutnya diangkat nantinya. Beliau menyinggung habaib, ya kan? Karena Wali Songo itu membawa Indonesia ini luar biasa rahmatan lil alamin, itu membawa kedamaian. Tapi sekarang ditarik-tarik Wali Songo Unting diadu domba. Padahal Wali Songo sudah lama berdampingan. Tapi itu topik lain kali kita bicara. Iya, karena menyinggung habaib, Kiai. Iya, saya Baik, tunggu saja. Dari dua video yang tadi Anda lihat barusan, yang pertama pernyataan Kiai Sarip Rahmat yang saya potong-potong itu,
yang pada ujungnya saja. Kemudian video yang kedua, si Nopel Babruk terpancing juga dengan narasi Kiai Saif Rahmat. Itulah sebetulnya bahwa nasab Klan Balawi sebentar lagi masuk di pembicaraan televisi nasional, dan kita tunggu saja bagaimana Nopel Babruk bisa menghadirkan Rizik Syihab, Taufik Assegaf, Lutfi bin Yahya untuk diskusi dengan fair, dengan terbuka, dan disaksikan oleh semua masyarakat Indonesia untuk membahas mengenai nasab mereka, mengadu dua buku dari tulisan Hanif Alatos dan tulisan Kiai Haji Matuddin yang setebal 700 halaman. Kita tunggu perkembangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.